Sebelum saya memberikan kata sambutan, ingin menjawab dulu beberapa pertanyaan. Kita dulu kan tanpa piala, tanpa piagam, tanpa penghargaan sekolah ini. Sekarang kita sudah berbicara di tingkat internasional, bahkan piala-piala di Provinsi Jawa Barat saja. Medali perak, perunggu, emas sudah kita raih. Bisa dilihat ya bukti-buktinya. Bangga sekali. Bahkan Timotius itu dapat beasiswa di Jerman jurusan pilot ya, atau jurusan penerbangan. Lulusan dari sini tahun ini. Sekarang dia sudah di Jerman. Kok bisa sih Pak? Apa sih rahasianya? Kuncinya adalah kerjasama orang tua siswa. Kalau di rapat komite Bapak dan Ibu memberikan tanda-tanda kami kooperatif, insya Allah anaknya lomba apapun diikut sertakan. Sebab kami akan melihat data nanti. Kalau sekiranya orang tuanya tidak kooperatif, nanti sertakan sesuai dengan anggaran yang ada. Tetapi kalau lombanya ini skalanya penting-penting, dilihat dulu datanya nih orang tua yang kooperatif, si A, si B, si C. Itulah yang pertama kali dihubungi. Barulah orang tua yang lain. Itu rahasianya Bapak dan Ibu. Untuk program yang pertama, gimana caranya dengan dukungan Bapak dan Ibu supaya sekolah ini memiliki akreditasi A agar bisa daftar ke kedokteran dan jatah masuk perguruan tinggi itu banyak jumlahnya. Itu program yang pertama. Baiklah, kita mulai sambutan saya sebagai kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu, orang tua siswa yang hadir di Zoom ini, selamat anak Bapak dan Ibu sudah diterima di sekolah ini yang boleh dikatakan mungkin di luar dugaan. Jika selama ini sekolah yang Bapak Ibu kunjungi hari ini itu sebagai siswa-siswa buangan dari mana-mana. Jarang sekali yang menjadi tujuan utama masuk sekolah ini, tapi itu adalah keliru Bapak dan Ibu. Baiklah, kita mulai. Tema yang saya angkat adalah mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang. Setahun yang lalu saya datang ke sini, sekolah ini berdiri di atas rawa, genangan air, banyak nyamuk, dan anak-anak itu paling ngeri kalau masuk ke dalam got atau ke dalam air yang ada di sekitar kelasnya masing-masing. Sekolah ini dahulu tanpa piala, tanpa medali, akreditasinya saja baru B, tanpa pagar, tanpa salat berjamaah, apalagi mereka yang non-muslim untuk kebaktian sangat sulit karena tidak ada tempat. Kemudian sekolah ini pernah dibobol maling. 3 minggu setelah saya datang di sekolah ini, siswa rata-rata dari beberapa yang diwawancarai, mereka bukan ke sini minatnya, sehingga dikatakan sebagai siswa buangan dari sekolah lain. Dan sering dirongrong oleh oknum-oknum tertentu, selalu diteror oleh oknum-oknum. Setiap kali ada pembangunan pasti ada yang datang, padahal pembangunan dibuat dari bambu untuk membuat musola. Tamu antri untuk meminta sumbangan, katanya kami dari pemerhati lingkungan. Dan dijambangi tamu itu karena ini mungkin dekat stasiun, banyak sekali tamu yang datang ke sini itu bukan ingin membantu, tetapi ingin dibantu. Dan masih banyak contoh-contoh tantangan di sekolah ini, diantaranya masuk PTN-nya pada saat itu masih minim, tanpa aula untuk kerja siswa bareng-bareng, untuk rapat. Sekolah ini masih 2 shift ya, shift pagi, shift siang. Jadi gurunya lelah karena maghrib baru pulang. Sekolah ini tanpa pagar sehingga orang-orang yang dari rel kereta api itu kalau mau belanja kemana itu lewatnya sekolah. Tahu-tahunya besok paginya ternyata kantin sudah dibobol karena tanpa pagar tadi. Dan SMA ini tanpa CSR, walaupun Bekasi ini adalah pusat industri terbesar di Asia, tetapi kan itu CSR-nya lewat Pemda.
karena SMA dan SMK itu ada di Jawa Barat, sehingga CSR-nya itu tidak dapat kita. Itu barangkali sebagai ancaman dan tantangan yang ada. Tapi ada peluang. Peluangnya apa? Para orang tua setelah diwawancara bisa dilihat di channel YouTube yang sudah kami share di website. Rata-rata orang tuanya itu siap berkompetisi. Tidak pernah di sekolah ini ada program yang gagal kecuali yang berhubungan dengan pembiayaan yang memang sangat darurat. Semua program bisa berjalan dengan baik, nanti kita akan bahas. Dan kali ini sekolah panen penghargaan. Mungkin kalau disediakan lemari, satu lemari tidak cukup. Piala, piagam, medali, itu sekarang berceceran di mana-mana karena tidak ada tempat penyimpanan. Kemudian lombanya juga bukan hanya skala RT RW atau kabupaten, bahkan sudah mendapatkan lebih dari 10 medali tingkat Provinsi Jawa Barat, baik itu olahraga maupun seni. Walaupun untuk seni baru mencapai jadi peserta. Sementara di bidang olahraga kita sudah medali emas, perak, perunggu sudah didapat. Waktu saya datang dulu itu tidak ada, jangankan piala medali, piagam saja tidak ada pada saat itu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah Bapak dan Ibu yang menyekolahkan anaknya di sini, yang masuk perguruan tinggi juga banyak piala, piagam, sekarang sudah tidak cukup untuk penyimpanannya. Ini pertanda bahwa Bapak dan Ibu tidak salah memilih sekolah ini. Biarkan saja orang yang menganggap bahwa sekolah yang berprestasi itu adalah sekolah-sekolah unggulan yang sudah biasa mereka katakan. Dan nanti kita akan lihat salah satu contohnya siswa yang masuk beasiswa di Jerman seperti namanya Timotius, itu lulusan dari sini dan bisa dibuka di website Bapak dan Ibu ya. Beasiswa luar negeri, kemudian seni dan olahraga itu sudah menunjukkan prestasinya. Bahkan pernah menyelenggarakan lomba tingkat nasional di bulan bahasa. Di kala pandemi semuanya tiarap, sekolah-sekolah itu tidak ada yang menyelenggarakan aktivitas yang mencolok. Tapi kita justru pada saat pandemi itu lomba tingkat nasional di bulan bahasa itu pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Pemenangnya dari Lampung, dari Pontianak, dari Surabaya, dari Yogyakarta. Di antaranya tuh SLB Yogyakarta itu pemenangnya pada saat itu. Dan masih banyak lagi, di antaranya ya ada juga yang dari Bali tuh yang jadi pemenang itu. Itu sebagai bahan gambaran bahwa sekolah kita itu yang asal mulanya dianggap sebagai sekolah yang baru berdiri tetapi memiliki prestasi seperti yang sudah dijelaskan tadi dan bisa dibuka di website sekolah walaupun websitenya darurat, perlu bantuan Bapak dan Ibu. Penyakit yang ada di sekolah ini sering dirongrong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya baru datang 1-2 minggu saja sudah langsung dapat surat aduan, surat teror. Baru juga sekolah itu mengumpulkan orang tua, langsung ada apa? Ditanya ini, tanya itu, dan ujung-ujungnya minta diongkosi pada saat pulang. Ini ciri khas di sekolah ini, kayaknya di sekolah lain tidak ada deh. Bahkan ketika ada SMA Bandung atau SMA 3 Kota Bekasi itu masuk di Instagramnya Pak Gubernur, di bawahnya ada komentar. Komentarnya itu SMA 2 Cikarang Barat, Pak, tolong dipantau, katanya begitu. Lah, kalau dipantaunya untuk kebaikan sih boleh. Karena apa? Banyak pungutan sana sini. Pungutan apa? Di sini Bapak dan Ibu semuanya berdasarkan rapat
orang tua. Dan kali ini kita hanya bicara tentang sosialisasi. Terserah Bapak dan Ibu, apakah anak Bapak dan Ibu itu mau kami bina seperti dengan prestasi-prestasi yang sudah kita dapatkan tadi, medali perak, perunggu emas yang sudah kita dapatkan, bahkan lomba seni kriya saja sudah mewakili Kabupaten Bekasi ke tingkat Jawa Barat. Tentu saja itu memerlukan kerjasama yang solid antara orang tua siswa dan pihak sekolah. Bukalah di web sekolah Bapak dan Ibu, itu web sekolah itu sudah tidak layak sesungguhnya dibanding dengan sekolah-sekolah sebelumnya yang pernah saya pimpin. Tetapi kan perlu anggaran, itu harusnya di situ ada foto-foto tentang prestasi masa lalu, prestasi sekarang, kemudian semua kegiatan diupdate tiap hari. Ini kayaknya sangat jauh dari sempurna, tapi paling tidak kita sudah punya website seperti itu. Bapak dan Ibu, orang tua di sekolah ini setelah saya pantau dan diwawancara di podcast, semuanya ada di YouTube itu. Orang tua yang ngaku, saya mah orang miskin Pak, katanya. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi anaknya pengen maju. Setelah dikunjungi ke rumahnya, tertera di situ kan alamatnya. Oh, ternyata kontrakan. Begitu datang, ternyata kontrakannya jadi warung. Bapak, Ibu mau ketemu dengan orang tua siswa namanya ini. Oh iya, dulu di sini, tapi sekarang sudah lama itu. Sekarang sudah pindah, kasih alamat ini, dikejar lagi ke alamat yang baru, tidak ketemu lagi. Katanya sudah pindah, cek lagi, ternyata begitu dicek ke rumah yang sekarang, rumahnya megah, di depannya parkir mobil roda 4 produk terbaru, motor dan lain sebagainya. Begitu ditanya, anaknya ada di rumah. Mana Bapak? Bapak lagi kerja, ibu juga kerja, jadi dua-duanya kerja. Terus saya sejak kecil Pak tidak pernah ketemu dengan orang tua karena orang tua dua-duanya sibuk, katanya bilang begitu. Padahal di dalam data sekolah di situ sesuai dengan pengakuan bahwa mereka itu termasuk keluarga tidak mampu sehingga tidak berbuat apa-apa buat sekolah. Nah, yang seperti ini yang banyak ditemui, dan itu foto-fotonya kalau ingin lihat ada ya, tapi tidak menunjukkan identitas orang, tapi hanya foto-fotonya saja dengan alamat-alamat yang ada di sekolah itu. Ternyata banyak alamat-alamat masa lampau ketika mereka sedang miskin. Ketika sekarang sudah sejahtera, alamatnya itu tidak disampaikan, dan itu dikunjungi. Pada akhirnya kan sekolah juga akan tahu, dan itu tidak masalah. Paling tidak sekolah ini sudah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah mudah-mudahan berdasarkan hasil penilaian di atas kertas mungkin sekolah ini akan mendapatkan akreditasi A. Kalau akreditasi A masuk perguruan tinggi begitu mudahnya, karena syarat untuk masuk kedokteran kan harus akreditasi A. Itulah barangkali sebagai gambaran. Tetapi baru di atas kertas, karena tergantung kepada dukungan Bapak dan Ibu. WC-nya yang sedang dibangun itu kan belum selesai. Kalau selesai mungkin nanti bisa akreditasi A. Sekolah tidak lagi 2 shift, tapi shift pagi saja, dari pagi sampai jam 4 sore. Kalau sekarang anak-anak masuknya pagi sampai jam 12 pulang, setelah itu jam 12 siswa sore masuk sampai jam 4 atau jam 5 sore. Itu barangkali sebagai gambarannya. Nah, mari Bapak dan Ibu buka di website www.sma2cikarangbarat.sch.id/kegiatan. Itu bisa dikritisi dan beri masukan di situ. Karena ini baru rapat sosialisasi program, bukan rapat komite. Syarat utama untuk menyelenggarakan rapat komite adalah sosialisasi program. Lalu program apa saja yang akan kita laksanakan selama anak Bapak dan Ibu bersekolah di sini? Nanti akan dibahas oleh para Wakasek Humas, Wakasek Kurike.
kurikulum, wakasek sarana prasarana setelah saya membuka acara ini. Oke, sebagai bahan gambaran singkat saja, target kita untuk program yang pertama gimana caranya dengan dukungan Bapak dan Ibu supaya sekolah ini memiliki akreditasi A agar bisa daftar ke kedokteran dan jatah masuk perguruan tinggi itu banyak jumlahnya. Itu program yang pertama. Program yang kedua, jika mengandalkan sumbangan dari Bapak dan Ibu tidak seperti sekolah pada umumnya, seperti SMA 1 kan membangun 3 lokal kemarin dari bantuan orang tua siswa. Di sini tampaknya sangat mustahil karena orang tuanya belum percaya 100%. Tetapi insya Allah program yang kedua ini besok kita akan membangun 1 lokal, pemagaran pintu gerbang dan satpam, nanti ada ruang satpam di gerbang depan, paving blok halaman, itu kalau didukung oleh Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu nyumbang sesuai dengan kesepakatan di rapat komite ini, tidak mungkin mampu membangun lokal baru, pemagaran buat ruang satpam, kemudian paving blok, dan masih banyak lagi, termasuk sekolah ini harus 1 shift pagi saja tanpa siang. Tapi insya Allah itu dengan dukungan Bapak dan Ibu, asal Bapak dan Ibu memenuhi apa yang disepakati di rapat komite, itu akan terjadi insya Allah. Sebab anggaran dari Bapak dan Ibu itu tidak mungkin untuk bisa melaksanakan itu. Itu hanya sebagai pancingan supaya kami bisa melobi, bisa datang ke Medland untuk pemagaran. Kemarin itu kita kan sudah mau dipagar, tetapi dana sharing dari perumahan Medland ini barang-barangnya, tetapi dari pihak sekolah adalah biaya kerjanya kan 50-50 itu. Tetapi Pak komitenya pada saat itu belum siap karena tidak ada anggaran untuk itu. Begitu juga masjid. Masjid kita akan dapat dari sumbangan dari Arab Saudi pada saat itu. Sudah siap dibangun. Tetapi dana sharingnya sekian persen. Itu juga sama. Pemagaran saja yang sudah siap ternyata tidak bisa dilaksanakan. Dan akhirnya sekarang Bapak dan Ibu harus tahu kami sudah berjuang untuk itu. Nanti insya Allah pemagaran akan bertahap. Kemudian kelas lokal baru, paving blok, ruang satpam, semuanya itu akan segera dibangun kalau didukung oleh Bapak dan Ibu di rapat komite ini. Kayaknya program itu salah satu di antaranya di samping bagaimana pembinaan kejuaraan di bidang olahraga, di bidang seni, supaya kita masuk ke internasional, bukan cuma nasional. Insya Allah bisa kok Bu. Itu di antaranya programnya. Nanti akan dijelaskan langkah-langkahnya sama para wakasek ya Bu ya. Demikian, mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendukung program sekolah ini. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.